Kita masih diberikan kemudahan untuk melakukan segala aktivitas walaupun ini di musim liburan, tetapi memang kita tidak bisa full untuk melakukan liburan ini dikarenakan juga tugas-tugas yang memang harus kadang-kala kita harus segera kita laksanakan. Pertemuan kali ini yaitu adalah refleksi pencapaian program sekolah tahun ajaran 2024-2025 yang sudah kita laksanakan. Kenapa ini kita lakukan? Kenapa kita lakukan? Supaya kita bisa memperbaiki dari hal-hal yang kurang baik dan kita pertahankan yang sudah baik. Jadi tidak ada saling menyalahkan apa, tapi yang paling penting adalah bagaimana yang lalu yang kurang baik ini kita perbaiki dari hasil refleksi. Ini nanti mohon maaf refleksi. Ada kedisiplinan pegawai atau tenaga pendidik, program-program di sekolah, kepercayaan wali murid dan masyarakat, mutu pembelajaran di kelas atau administrasi guru. Saya merefleksi diri saya. Harus saya akui bahwa saya masih belum bisa memberikan contoh yang baik bagi Bapak Ibu. Di tahun ajaran 2024-2025 saya masih sering belum mendampingi Bapak Ibu guru dalam pembelajaran kelas maupun di luar. Itu mohon maaf ya, karena jam. Terima kasih Pak Iwan. Jadi dampaknya ini apa solusinya? Dampak dan solusi. Dampaknya kalau Bapak Ibu belum sampai di sekolah jam 7, katakanlah jam 7:15 menit, akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah atau di kelas, dikarenakan belum ada guru yang mengajar di kelas. Pasti anak-anak bilang jam kos gitu. Itu lebih dikatakan. Anak-anak senang kalau jam kosong itu senang, tapi ya kasihan lah jam kosong itu. Terus solusinya Pak Iwan, solusinya itu memperkirakan durasi waktu perjalanan dari rumah ke sekolah berdasarkan jarak tempuh. Contoh, Pak Fauzan rumahnya itu Pelausan, jaraknya 5 km Pak Iwan, waktu perjalanan 10-15 menit. Kalau lewat mobil itu 15 menit karena macet. Jadi Pak Fauzan itu berangkat jam kurang 15 menit sudah berangkat setiap hari. Saya usahakan sudah berangkat, jadi di sini kan jam 7 kurang sedikit langsung absen gitu. Kadang kalau saya berangkat jam 7 kurang 10 itu terlambat, di situ salahnya terlambat kurang begitu. Seperti itu solusinya itu. Terus diusahakan jam 7 sudah berada di sekolah, terutama yang ASN Pak Iwan. Kalau yang DTT mau kerja dikarenakan kan kadang DTT itu gajinya sedikit, kasihan karena kalau sudah kasihan saya. Tapi tolong kalau hari Senin, terutama Senin aja harus tes itu pacaran, karena biasanya itu saya Pak Iman, Pak Rifki gitu Pak, ini yang gede musuh gitu loh. Terima kasih. Menurut saya dampak keterlambatan jam kerja itu satu, mengganggu proses pembelajaran sehingga murid-murid yang seharusnya jam 7 sudah mendapatkan materi itu jadi materinya terpotong. Harusnya 1 jam, misalnya kita sudah selesai 1 materi, jadi anak-anak cuma dapat setengah materi itu sebagai contohnya. Yang kedua, sekolah mendapatkan reputasi buruk. Misalnya, contohnya seperti ini, misal ada guru yang terlambat,
itu dipandang sama tetangga sekolah itu kan kurang enak. Jadi sekolah itu mendapatkan reputasi buruk. Solusi itu kita itu harus berdasarkan solusi itu kita itu harus ada niat dari dalam hati kita sendiri agar kita itu bisa disiplin. Karena menurut saya juga meskipun pemimpin atau kepala sekolah sudah memberikan pembinaan kepada kita, tetapi kalau kita itu belum niat, ada niatan dalam diri kita sendiri itu tidak akan berhasil. Iya, susah. Betul. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bedanya ada itu karena menurut gurunya belum kelihatan gitu kan. Nah terus solusi itu ya sanksi dari guru kita itu bagus sekali. Memang semua itu didasari darinya. Jadi kita tahu profesi kita ini sebagai apa. Ya kita seharusnya meniatkan diri kita ya seperti apa. Jadi begitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya ya. Jelas sudah. Dampaknya dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, saya setuju. Saya juga merasa kalau akibat kurangnya kedisiplinan lingkungan kerja dapat mengganggu masalah pendidikan, terganggunya kerja tim, juga dapat mengakibatkan citra buruk dari SD kita dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, yang ini mengenai solusi yang menurut saya sulit. Ya mungkin niat, oke kita niat, tapi kalau kita cuma niatnya di niat, tapi tidak disampaikan dengan tindakan mungkin ya percuma. Sikap keterbukaan. Nah, kadang kita telat mungkin misalnya 1 atau 2 gak apa-apa, tapi harus bilang, misalnya enggak, bukan dijadikan sebagai alasan yang terus-terusan. Jadi harus terbuka kepada teman karena kita tim. Terus saling menghargai waktu, saling membantu antar teman yang saya rasakan kurang di sini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila apa yang saya ucapkan nanti tidak sesuai. Dampak dari keterlambatan ini yang pertama mempengaruhi kedisiplinan siswa juga. Karena apa? Karena yang dikerjakan guru akan ditirukan oleh siswa juga. Ini yang saya alami sendiri. Kalau kita ibaratnya kita sudah berusaha datang pagi, tetapi masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan di rumah, akhirnya membuat kita juga terlambat di sekolah. Ini juga berpengaruh ke anak-anak, akhirnya anak-anak juga santai. Kemudian dampaknya yang kedua, menimbulkan pandangan yang kurang baik di masyarakat dan terutama di siswanya juga. Kemudian untuk solusinya, yang pertama keikhlasan, kesadaran, dan tanggung jawab dengan pekerjaan tanpa memandang status ataupun masalah yang ada di rumah ataupun pekerjaan yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, jika sudah jam masuk, segera masuk ke dalam kelas dan memulai jam pelajaran. Kemudian jika kita sudah datang lebih awal ke sekolah, sebaiknya kita mempersiapkan kesiapan siswa dan kelas. Apakah ada siswa yang membutuhkan bantuan di kelas ataupun mengecek kehadiran siswa.
itu solusi dan dampak yang saya bisa sampaikan. Pak itu yang lain. Untuk dampaknya dari kedisiplinan yang kita kurang waktu dalam bekerja itu memang sangat banyak. Mungkin dari rekan kerja kita ada yang merasakan, dan mungkin juga dari diri kita sendiri yang pada saat itu sering terlambat atau terlambat itu juga merasakan, sebenarnya juga merasakan kenapa kok saya itu kok belum bisa. Ya seperti yang dikatakan Bu Mita tadi, disiplin itu memang dari dalam diri sendiri atau mungkin dari keluarga juga bisa. Dampak apa yang ada di dalam keluarga, mungkin ada anak yang sakit atau ada motor yang kurang bisa siap untuk kita berangkat lebih awal, itu juga bisa memicu dampak daripada kedisiplinan waktu yang kurang tepat. Itu mungkin itu, dan juga dampaknya juga itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah, ini dari waktu anak-anak biasanya harus selalu siap untuk menerima pelajaran, sehingga anak-anak jadi berkeliaran di luar, bukan berlari-larian, sedangkan Bapak Ibu yang lain sudah masuk, itu juga dampak yang kurang baik. Apalagi kalau dilihat dari masyarakat sekitar, itu juga kurang baik, itu mungkin dampaknya. Dan untuk solusinya juga dari dalam diri kita sendiri. Kita mungkin kita harus belajar lebih ikhlas, bagaimana kita harus mengetahui bahwa apa profesi kita itu, meskipun masih di PT, saya juga demikian, itu sebenarnya juga jenuh ini. Tapi harus ikhlas. Memang ini dari yang sudah saya pilih dari awal, meskipun sudah jenuh, tapi harus ada tetap semangat. Ini harus semangat untuk tetap menjadi merasa tanggung jawab yang baik, yaitu untuk berawal dari diri kita sendiri, mempersiapkan dari awal, dari rumah. Terus kalau diusahakan untuk bisa berangkat mungkin untuk kedepannya, insya Allah saya ingin saya usahakan untuk belajar memilih waktu di rumah, sehingga nanti bisa tepat waktu untuk di sekolah, sampai di sekolah. Apalagi saya sebagai guru olahraga, ini saya harus bisa mendampingi anak-anak untuk senam pagi. Mungkin begitu Pak Ivan, ngapunten yang kata untuk teman-teman yang sebelumnya itu sudah membantu mengatur suhu anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas pertama kali adalah siswa. Jadi soalnya sekolahnya enak berdiri siswa karo lingkungan. Ini berarti dampak yang pertama itu kalau kita terlambat itu mesti siswa. Nah, menurut ini umpama pabrik itu mesti menghasilkan, itu dapat dilihat dari hasilnya. Kayak pabrik gulanya lebih pola, kayak pabrik ombrang memang pola. Jadi saya kira dari jawaban semua tadi sudah baik sekali, ngerti kabeh berarti pinter kabeh. Yang perlu ditingkatkan itu sekarang budaya malu. Itu Pak Riki pernah selain itu membicarakan budaya malu. Jadi utamanya kalau saya percaya semua pinter. Jadi alasannya pinter, terus solusinya juga pinter, tapi kurang dalam pelaksanaan. Kelentuan untuk ASN atau P3K itu memberi contoh GTT, dan GTT ya jangan terlambat, karena kesini itu daftar dan latihan untuk menjadi guru tenangan, dan saya doakan semua menjadi guru tenangan. amin. Jadi sampean belajar sering telat itu nanti terbawa, soalnya manusia itu hidup dengan kebiasaan. Nah, biasanya misuh-misuh, saya yakin kalau kesandung sudah misuh.
kalau kebiasaannya baik mesti baik. Jadi tolong belajar yang bagus, saya pun terus belajar. Nggak salah, saya juga senang diingatkan, dan kesalahan itu jangan diulang-ulang, karena salah diulang-ulang itu nanti hasilnya kurang bagus. Jadi saya yakin semua itu tahu solusinya, saya dengarkan buatku semua. Ya, kita terlambat, mahasiswa belajarnya atau disalah masyarakat juga tak pantas, itu sudah tahu semua. Tinggal kita yo bismillah, niat ya, niat sing tugase agama yang ulang agama wapi terpaksa itu. Nanti kalau semua itu sudah bekerja baik sesuai dengan apa itu, ya itu nanti insya Allah baik. Ya, jadi santai saja, insya Allah kita itu jadi guru orang yang punya marah pada akhirat begini. Itu saya pernah baca atau dengar itu surganya guru ini sore Nabi Muhammad pas. Jadi kita selain menjadi guru mengajar, saya mohon untuk semua yang salat mendoakan ya dikirimi Al-Fatihah anak-anaknya. Itu kembalinya kita semua lagi. Dan ya, mari kita tingkatkan Bismillah tahun ini mudah-mudahan menjadi lebih baik. Sehingga ini yodo dibaleni sing arek-arek ditutup. Tingkatkan budaya malu. Dan matur suwun menawi kesempatan yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.